Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazif Farantisi Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang zina, qazaf, dan sirqah. Yang pertama ialah zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dengan kata lain, zina berarti memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa adanya akad nikah yang sah atau kepemilikan yang dibenarkan menurut syarak. Selanjutnya ialah unsur-unsur zina. Unsur-unsur zina yang pertama ialah pelaku, yaitu laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal dan sadar atas perbuatannya. Yang kedua ialah perbuatan, terjadinya hubungan badan antara dua lawan jenis. Yang ketiga, tanpa ikatan pernikahan yang sah. Yang keempat, dilakukan dengan sengaja dan sadar, bukan karena paksaan. Yang kelima, tidak ada subhat nikah atau kepemilikan, misalnya pernikahan yang sah atau budak. Baik, selanjutnya ialah dalil tentang zina. Dalil tentang zina ialah Quran surah An-Nisa ayat 16. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Baik, selanjutnya ialah pembuktian zina. Yang pertama itu ialah pengakuan pelaku diucapkan 4 kali dengan sadar. Yang kedua ialah kesaksian 4 orang laki-laki yang adil yang melihat langsung perbuatan zina secara jelas. Baik, selanjutnya ialah pengertian qazaf. Qazaf adalah menuduh seseorang berzina atau menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa bukti yang sah. Dengan kata lain, qazaf berarti melemparkan tuduhan zina kepada orang yang suci tanpa disertai 4 orang saksi atau pengakuan dari tertuduh. Selanjutnya ialah dalil tentang qazaf. Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Al-Quran surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Kemudian selanjutnya ialah unsur-unsur qazaf. Yang pertama itu pelaku, orang yang menuduh. Yang kedua itu korban, orang yang dituduh berzina, dan harus orang yang pertama ialah muslim, yang kedua itu merdeka, yang ketiga baligh, yang keempat itu berakal, yang kelima itu suci dari zina. Kemudian yang ketiga ialah perbuatan, tuduhan atau ucapan yang jelas yang menyatakan seseorang tersebut berbuat zina. Yang keempat ialah tanpa bukti 4 saksi laki-laki yang adil. Dan yang kelima itu dilakukan dengan sadar dan sengaja, bukan karena keliru atau bercanda. Kemudian pembuktian qazaf. Yang pertama itu adalah bukti utama, adanya ucapan atau tuduhan zina terhadap orang yang terhormat. Yang kedua itu tidak ada 4 saksi laki-laki yang adil yang melihat langsung perbuatan zina. Yang ketiga itu tidak ada pengakuan dari orang yang dituduh. Baik, selanjutnya ialah pengertian sirqah. Sirqah adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa hak dari tempat penyimpanan yang aman. Artinya sirqah bukan sekadar mengambil barang orang lain, tetapi harus dilakukan dengan cara diam-diam dan dari tempat yang dijaga. Kemudian selanjutnya dalil tentang sirqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalil tentang sirqah ialah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38. Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.